Bank Dunia sebut angka kemiskinan penduduk Indonesia itu adalah 60,3%, setara dengan 170 juta orang. Bank Dunia ungkap 172 juta orang Indonesia masuk kategori miskin. Angka kemiskinan palsu ini bikin orang Indonesia merasa kaya padahal miskin. Tiba-tiba tuan nak beli barang dekat kedai, akak kaunter kata, "Encik, duit ni dah tak laku." Itu yang berlaku sekarang di negara jiran kita, Indonesia. Malaysia adalah negara ketiga terkaya dekat Asia Tenggara. Perbedaan orang Malaysia dan orang Indonesia itu kemarin aku buat 1 atau 2 video kayak gitu. Aku tuh nggak ngerti banget sama netizen, ya ampun. Banyak netizen daripada Konoha yang selalu menutup mata dan menyombongkan dirinya. Katanya, geng ya, negara Indonesia ataupun warga Indonesia lebih kaya daripada warga Malaysia. Namun faktanya membuat koyak para netizen Konoha, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video yang membuat rontok para warga Konoha, geng, yang menyumbangkan dirinya kepada negara Malaysia dan negara jiran lainnya, geng. Yang sok bilang negara Indonesia tanah kaya dan penduduknya kaya-kaya. Namun fakta ini akan membuat para netizen Konoha akan koyak, geng. Kenapa demikian? Bank Dunia sebut angka kemiskinan penduduk Indonesia itu 60,3%, setara dengan 172 juta orang, geng. Separuhnya penduduk Indonesia. Bukan seperempatnya, bukan secuilnya, namun separuhnya, geng. Wah. Waduh, banyak ya, geng, daripada netizen kita itu selalu menghina negara Malaysia, menghina negara, ya paling banyak negara Malaysia lah yang selalu dihina kayak gitu, geng. Malaysia dan lain sebagainya. Namun faktanya, geng, wah, separuh, mungkin lebih daripada separuh ya, geng, ya, penduduk Indonesia itu tergolong miskin, tergolong susah, tidak sejahtera. Wah, kok bisa seperti itu? Jom kita simak dulu seperti apa, kasih apa sih penyebabnya. Jom kita simak. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda, silahkan komen di bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Nah, ini adalah jumlah penduduk miskin versi World Bank, ya, bukan versi BPS, guys. Di sini kita lihat teman-teman Indonesia ya. Nomor 2 di bawah Zimbabwe. Ya, jadi Indonesia adalah negara termiskin di dunia nomor 2. Waduh. Ya, versi World Bank. Wah, luar biasa. 60,3 ya. 60,3% penduduk di Indonesia itu miskin. Ya, luar biasa. Wow, mind blowing, guys. Kalian pernah heran nggak sih? Katanya menurut BPS angka kemiskinan Indonesia cuma sekitar 9%. Tapi kok di lapangan masih banyak orang susah yang kita lihat? Ternyata kalau hitungan dari Bank Dunia, angka kemiskinan Indonesia itu 60,3%. Artinya BPS dan Bank Dunia beda cara ngitungnya. BPS itu pakai standar nasional. Kalau pengeluaran kamu di atas Rp595.000 per bulan atau sekitar 19.000 per hari, kamu dianggap nggak miskin. Tapi Bank Dunia pakai standar negara maju. Pengeluaran minimumnya 115.000 per hari atau sekitar 3,4 juta per bulan. Jauh lebih tinggi. Makanya kalau pakai standar BPS, yang miskin di Indonesia sekitar 8-9%. Tapi kalau pakai standar Bank Dunia, angka kemiskinannya melonjak jadi 60,3%. Setara 172 juta orang. Kalau kita jujur, hidup layak hari ini butuh lebih dari 19.000 per hari. Menurut kalian berapa sih sebenarnya angka yang pantas jadi patokan kemiskinan di Indonesia? Drop pendapat kalian di komentar ya. Bank Dunia sebut angka kemiskinan penduduk Indonesia itu adalah 60,3%, setara dengan 170 juta orang. Wah. Luar biasa, guys, ya. Orang luar tuh nganggap kita tuh miskin semua, ya. 40% doang yang enggak, luar biasa. Dan kalian berpikir ini adalah salah pemerintah? No, pemerintah nggak salah, guys. Yang salah adalah rakyat. Karena rakyat yang memilih pemimpin atau yang memilih pemerintah.
Jadi kalau mau nyalain ya salahin rakyat yang nggak pernah belajar selama belasan tahun untuk memilih pemimpin tersebut, guys. Bank Dunia ungkap 172 juta orang Indonesia masuk kategori miskin. Itu sekitar 60,3%, teman-teman. Artinya warga miskin di Indonesia ini ternyata adalah mayoritas. Yap, Bank Dunia beberapa waktu lalu menyatakan bahwa 60,3% penduduk Indonesia di tahun 2024 atau sekitar 171,91 juta jiwa tergolong miskin. Ini berdasarkan standar negara berpendapatan menengah. Pokoknya pengeluaran yang kurang dari Rp115.000 per hari itu dianggap miskin. Diproyeksikan di tahun 2027 jumlah penduduk miskin ini akan berkurang dan menjadi 55,5%, tapi masih mayoritas. Nah, tetapi kalau pakai standar kemiskinan internasional, ternyata cuma 1,3% aja penduduk yang tergolong miskin di Indonesia. Nah, ternyata beberapa waktu lalu juga ada penuturan dari BPS yang memberikan standar kategori miskin. Orang-orang yang memiliki penghasilan lebih dari Rp20.000 itu dikategorikan bukan miskin. Tentu saja ini menimbulkan kritik dan keheranan dari netizen. Namun lagi-lagi BPS menuturkan bahwa mereka menggunakan data keseluruhan pendapatan perorangan. Kalau ekonomi di Indonesia semakin parah dan banyak investor yang kabur, maka tidak menutup kemungkinan angka kemiskinan di Indonesia justru terus bertambah. Angka kemiskinan palsu ini bikin orang Indonesia merasa kaya padahal miskin. Ternyata selama ini Indonesia dianggap baik-baik saja karena dibohongi oleh data BPS. Katanya orang miskin cuma 9% karena jika pengeluaran per bulan di atas 595.000 dikatakan tidak miskin. Padahal menurut standar Bank Dunia, 62% orang Indonesia dikatakan miskin karena menggunakan standar 1.100.000. Terus kenapa BPS gak mau ganti pakai standar Bank Dunia? Ternyata ini karena Pak Erlangga Hartarto yang menolak supaya angka kemiskinan terlihat kecil. Dia juga sekongkol dengan Bu Sri Mulyani untuk sayembara jaga inflasi. Jika kepala daerah memberikan data inflasi yang rendah di daerahnya, mereka akan mendapatkan uang 10 miliar. Tapi jika gagal menekan inflasi, mereka akan dicopot. Makanya kepala daerah sekongkol dengan BPS. Inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa di tahun 2024 hanya 1,5% per tahun. Padahal menurut Timothy Ronald yang setiap minggu bagi-bagi beras, inflasi itu sebenarnya angkanya 10-15%. Gaji itu nggak banyak naik ya? Nggak banyak naik. Menurut saya datanya itu data manipulasi. Real inflasi menurut saya di negara kita itu 15% kan, betul. Sebenarnya? Sebenarnya. Jadi angka itu angka apa ya? Angka yang meninabobokan lah ya? Meninabobokan. Supaya kita tidak panik kali ya. Iya. Kalau kamu sendiri percaya BPS atau harga barang di pasar? Aku tidak hanya membongkar berita politik. Follow kalau mau bongkar data palsu ekonomi. Gak habis pikir ikinya, geng ya. 500.000 ataupun 600.000 ataupun 1 juta harus cukup dalam 1 bulan untuk yang berkeluarga. Ya, kalau di Malaysia barang-barang tentunya ada subsidi dan juga murah kayak gitu ya, geng ya, di Malaysia. Karena kebijakan dari pemerintahnya. Kalau di Indonesia 1 juta mau dapat apa, geng? Barang-barang mahal di Indonesia, bukan main, geng. Dan yang selalu mengejek negara Malaysia, yang selalu menghina negara Malaysia, ternyata, katanya kita negara paling kaya lah dan lain sebagainya, kita kaya dengan alam. Namun faktanya tidak seperti itu, geng. Tidak seperti di lapangan, geng. Faktanya bahwasanya Malaysia ketiga terkaya di Asia Tenggara. Nomor 3 di Asia Tenggara. Mungkin nomor 1-nya Singapura, nomor 2-nya Brunei, dan nomor 3-nya Malaysia. Wah. Jadi jangan membangga dan jangan mensombongkan dirinya kepada negara Malaysia. Dan juga jangan selalu menghina negara Malaysia, geng. Seharusnya kita bercermin kepada negara Malaysia supaya investor itu masuk ke negara kita. Tuan-puan bayangkan kalau tuan-puan bangun daripada tidur, tiba-tiba tuan-puan nak beli barang dekat kedai, akak kaunter kata, "Encik, duit ni dah tak laku." Itu yang berlaku sekarang di negara jiran kita, Indonesia. Baru-baru ni kerajaan daripada Indonesia, mereka mengumumkan untuk penarikan balik beberapa not seperti RM1,000 dan sebagainya. Namun rakyat mereka diberi tempoh untuk penukaran dan ramai panik. Ada yang mula membeli emas secara besar-besaran. Tapi kenapa emas? Untuk pengetahuan tuan-puan, Bank Indonesia telah buat pengumuman untuk penarikan balik beberapa not rupiah daripada Indonesia yang dicetak pada tahun 1998 dan 1999. Tujuannya untuk selaraskan balik dan isu-isu keselamatan di negara Indonesia. Tapi apa kesan dia? Berjuta rakyat Indonesia bergegas ke bank untuk buat penukaran duit mereka. Dapat je duit yang baru, mereka terus bergegas untuk beli emas. Sebab mereka tahu bila duit mereka ditarik balik bermakna nilai duit tu akan hilang. Jadi mereka selama
tamatkan kekayaan mereka ke dalam bentuk emas. Kebaikan kalau kita menabung emas begini, emas tak perlukan kelulusan daripada pihak bank. Emas itu bernilai dengan sendirinya. Dan yang paling selamat, emas tak pernah ditarik oleh pihak kerajaan sebab emas itu kekal relevan. Masalah kalau kita simpan kekayaan kita dalam bentuk duit mata wang, maka nilai mata wang kita bergantung kepada pihak kerajaan. Jika pihak kerajaan mengubah polisi mata wang, kita sebagai rakyat hanya mampu ikut sahaja. Saya dah pinkan video di bahagian atas cara nak bermula menabung emas. Jadi solusi terbaik tuan-tuan boleh jadikan emas ini sebagai salah satu penyelamat ataupun talian hayat tuan-tuan. Emas ini tidak boleh dicipta, emas hanya boleh ditempa. Sebab itu ialah aset yang kekal relevan sehingga 7 keturunan sekalipun. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia, ringgit kita pun tak terkecuali dengan susut nilai ringgit. Sebab kalau tengok daripada 10 tahun lepas, pada tahun 2015 duit kita pun telah jatuh lebih 30% setahun. Jadi tuan-tuan yang mempunyai harta yang banyak yang tuan-tuan simpan dalam bentuk mata wang ringgit, maka cepat-cepat alihkan simpanan tuan-tuan ke dalam bentuk emas fizikal begini. Jika apa berlaku kepada negara, sekurang-kurangnya kekayaan tuan-tuan tak akan terhakis sebab tuan-tuan alihkan ke dalam bentuk emas. Malaysia adalah negara ketiga terkaya dekat Asia Tenggara. Itu kalau menurut International Monetary Fund ataupun IMF. Jom kita bincangkan benda ni. Menurut IMF, Malaysia berada di tangga ketiga negara yang paling kaya dekat Asia Tenggara ni, di belakang Singapura dan juga Brunei. Sementara dekat belakang kita pula ada Thailand dan juga Indonesia. So persoalannya, macam mana dia ukur kekayaan ni? Dia ukur kekayaan ni melalui apa yang kita panggil sebagai GDP per capita. Kita dekat Malaysia sekitar $14,423 ataupun bersamaan dengan 61,903. Dan ini mengatasi Thailand, Indonesia dan purata ASEAN lah. Kalau kita ikut angka kasar, Malaysia juga melepasi purata Asia Pasifik yang menunjukkan ekonomi kita dalam keadaan yang baik lah. Walaupun pengumuman daripada IMF ni boleh dikatakan membanggakan kita lah sebagai rakyat Malaysia, yang kita ni bukannya calang-calang dekat tempat ketiga, babe. Tapi yang penting untuk kita tahu adalah GDP per capita ni bukan saja ukuran penuh kekayaan rakyat. Dia adalah satu angka yang mana dibahagi jumlah ekonomi negara dengan jumlah penduduk tanpa lihat agihan pendapatan sebenar. Dalam kes Malaysia ni, kita ada beberapa isu lagi lah. Contohnya macam masalah ketaksamaan, jurang bandar dan juga luar bandar, etnik dan juga kelas sosial yang dikatakan masih lagi melebar. Jadi walaupun angka per kapita tu tinggi, ramai rakyat Malaysia yang masih lagi berdepan dengan isu-isu macam ni lah. Dan korang pun ingatkan sebelum ni, ada satu komentator daripada US iaitu Bill O'Reilly yang dia kecam Malaysia lah. Bukan sekali tapi 2 kali. Dan Bill O'Reilly ni dia menggunakan ukuran GDP per capita. That's why kita tak boleh ambil GDP per capita ni semata-mata untuk melihat sama ada kita betul-betul kaya ataupun tidak. Dia adalah satu angka yang bersifat makro. Dan lagi satu cabaran bagi ekonomi Malaysia ni juga, kita boleh dikatakan bergantung kepada sektor tertentu. Sebahagian besar kita punya kekuatan GDP ni datang daripada komoditi macam minyak dan gas dan juga ekspor elektrik dan elektronik. Kalau harga minyak jatuh ataupun permintaan global merosot, angka GDP ni pun boleh tergelincir dengan cepat juga. Jadi kesimpulannya, ya, kita boleh bangga yang Malaysia ni berada dekat tempat ketiga Asia Tenggara. Tapi kita jangan terlalu selesa dengan angka ni sebab kita mesti memfokus juga kepada jurang ataupun ketidaksamaan dan pastikan kekayaan tu sampai semua kepada rakyat bawahan. Perbedaan orang Malaysia dan orang Indonesia. Itu kemarin aku buat 1 atau 2 video kayak gitu. Aku tuh nggak ngerti banget sama netizen, ya ampun. Mereka tuh malah kayak, aduh, nggak ngerti deh aku. Padahal tujuan aku buat video itu karena aku ingin memberitahukan kepada warga Indonesia yang tidak tahu. Karena tidak semua orang Indonesia itu tahu tentang kehidupan di Malaysia. Dan juga sebaliknya, tidak semua orang Malaysia itu tahu tentang kehidupan di Indonesia. Tapi netizen, ya ampun, ya jatuhnya tuh kayak aku yang diserang, terus mereka juga saling serang gitu. Aduh, please deh, please ya. Aduh. Banyak netizen daripada Konoha yang selalu menutup mata dan menyombongkan dirinya. Katanya, geng ya, negara Indonesia ataupun warga Indonesia lebih kaya daripada warga Malaysia. Namun faktanya membuat koyak para netizen Konoha, geng. Ya, di Malaysia rakyatnya itu, geng, ya, menurut pandangan ikinya, menurut setahu ikinya itu ya lebih sejahtera daripada orang-orang kita, daripada
warga Indonesia sendiri. Lihat sendiri, bank saja mengumumkan tadi, geng, 172 juta. Separuhnya malahan 63%. Wah, bukan 50% lagi, geng. 63%, geng. Orang Indonesia ini masuk ke golongan orang miskin. Jadi kita kalau menyombongkan diri kepada negara Malaysia, kalau kita sok angkuh kepada negara Malaysia, yang selalu mengatakan negara Malaysia, Malaysia, Desla, dan lain sebagainya lah, inilah kita memiliki kereta wus, memiliki IKN. Hah, bullshit. Ternyata, geng, yang masih banyak warga kita yang kemiskinan dan juga yang kesusahan. Dari segi apa ya? Dari segi pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya, geng. Nggak usah ngomongin infrastruktur, udah kalah jauh dengan negara Malaysia, geng. Kayak gitu. Kita sudah disalib lagi dengan Vietnam. Wahai, kita dengan negara Malaysia belum kelar-kelar, yang bersaingan malah keduluan negara Vietnam. Hah, lihat sendiri, geng, ya. Negara Malaysia yang selalu kali hina, yang selalu kali rendahkan, nomor 3, bos, negara terkaya di Asia Tenggara. Wow. Mentality kita harus berubah, geng. Kita harus mencontoh hal-hal baik daripada negara Malaysia. Bukan cuma kita bisa mengoceh dan cuma bisa menghina negara Malaysia saja, geng. Pikirkan tentang itu juga, geng. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, and share-nya. Apapun benda, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye-bye.